Jadi dalam pernyataan yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat dari Sukabumi, katanya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad bin Abdullah beserta keluarga, para sahabat dan semua zuriyahnya yang disucikan Allah, dan kepada semua yang cinta kepadanya sampai yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kami merasa gundah dan sedih yang tidak terhingga disebabkan gejolak fitnah yang besar melandasi antara bumi Nusantara bahkan sampai ke mancanegara. Penghuni bumi Nusantara ini mayoritas muslim, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, berakidah asy'ariyah, maturidiyah, dan dalam pelaksanaan syariat mayoritas madhab syafi'i. Sementara Imam Syafi'i sendiri merupakan imam madhab dari golongan Quraisy. Nabi sudah memberi isyarat tentang Imam Syafi'i dengan sabdanya, seorang alim dari golongan Quraisy yang ilmunya memenuhi jagat raya. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai salah satu imam madhab mengatakan bahwa hadis tersebut isyarah untuk Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tergolong yang paling menonjol dalam memperlihatkan kecintaannya kepada ahlul bait, yang mungkin jarang dimiliki orang lain. Beliau dalam syairnya berkata, kalau dibedah hatiku maka akan jelas. Ada tulisan dua jajar yang ditulis tanpa tangan, agama dan tauhid di sebelahnya, dan cinta kepada ahlul bait di belahan lainnya. Dan kita menyadari juga berharap hidup kita bahagia dan jauh dari celaka, yang tentu jalan utamanya ialah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul di dalam hadisnya meriwayatkan memberikan wasiat tentang syarat selamat serta bahagia di dunia dan akhirat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Yazid bin Hibban dalam riwayat Zaid bin Arqam. Dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dan juga oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW memberi wasiat untuk meraih keselamatan dunia dan kebahagiaan harus dipegang pada dua hal. Pertama, Al-Quran yang menjadi ikatan kuat umat Islam, dan kedua, berpegang teguh pada ahlul bait keluarga Rasul. Tergolong di dalamnya adalah Bani Alawi. Rasul memastikan para sahabat dan penerusnya termasuk kepada kita sekalian untuk memegang dua hal tadi, yaitu Al-Quran dan mengikuti apa yang dibawa oleh ahlul bait. Dan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis. Bahkan hadis tersebut saling menguatkan, karena hadis ahlul bait adalah hadis yang lebih akhir dalam tarikhnya daripada hadis Al-Quran wa sunnati. Karena Rasulullah SAW menitipkan wasiat saat beliau diberi isyarah oleh Allah SWT akan meninggalkan dunia. Hadis tersebut disampaikan Rasulullah sewaktu beliau pulang dari Hujjatul Wada. Hadis tersebut memberi isyarat bahwa tidak akan lepasnya Al-Quran dan ahlul bait sampai hari kiamat, bahkan sampai waktu mendatangi telaganya. Dan tentu saja kita harus menghindarkan rasa dengki dan benci kepada ahlul bait Rasul. Dan sungguh sangat ironis sekali, ada seorang yang ia telah dimaukan oleh pujian dan ketenaran, yang dimiliki otak yang sinting, berkata bahwa di Indonesia tidak ada sedikit pun jasa ahlul bait. Bahkan dia berkata bahwa ahlul bait Ba'alawi adalah antek-antek penjajah Belanda. Orang tersebut semakin berani memperlihatkan kebenciannya yang di luar batas. Terlebih lagi dia menghilangkan jasa-jasa ahlul bait yang menyebarluaskan agama datuknya Rasulullah SAW, baik itu dengan mengarang kitab atau mengajarkan aurat dan zikir juga hizib, yang tentu saja sangat perlu untuk diamalkan oleh umat Rasul demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita juga merasa pedih hati bagi diri Sembilu karena ada gejolak fitnah yang luar biasa dari seorang yang dengan bangganya memperlihatkan kebencian terhadap ahlul bait, yang bahkan sampai berani membatalkan nasab Ba'alawi, mengeluarkan penghinaan yang keji dan kotor hingga melemparkan tuduhan bahwa di Indonesia tidak ada seorang pun yang memiliki keturunan Rasulullah SAW. Padahal kita tidak merupakan nasab ahlul bait. Dalam kasus ini Ba'alawi yang tersambung nasabnya pada Sayyidina Husain melalui perantara Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang mana ketersambungan nasab Ba'alawi ini sudah sangat populer. Maka yang meragukan tersambungnya nasab Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah bin Ahmad adalah perilaku yang keji dan menyakiti khususnya kepada para muhibbin juga para kaum muslimin. Adapun sebutan Alawi itu awalnya disematkan kepada mereka yang nasabnya tersambung pada Imam Ali bin Abi Thalib, baik itu dari keturunan Sayyidina Husain baik itu keturunan Sayyidina Hasan atau keturunan Sayyidina Husain. Lalu pada akhirnya karena semakin tersebar luasnya keturunan, maka sebutan Alawi disematkan untuk zuriyahnya Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Juga terkadang disebutkan dengan sebutan Ali Bani Alawi. Dan untuk istilah pinggir jazirah Arab disebut Alu Ba'alawi. Tetapi pada keumumannya mereka lebih dikenal sebagai sebutan Alawiyin. Dan menafikan ketersambungan nasab Ba'alawi termasuk qadzab, menuding berzina, yang mana pelaku qadzab itu sendiri harus diberi hak qadzab. Maka orang yang menafikan nasab kepada seorang yang sudah pasti nasabnya itu wajib dilakukan had dengan 80 cambukan. Dan itu untuk yang menuduh kepada orang biasa, apalagi jika yang dituduh adalah ummahatul mukminin dari kalangan Ba'alawi, bahkan 100 atau 200 bahkan sampai jutaan, maka pelaku berhak diberikan hak qadzab setimpal dengan dosanya. Oleh karena itu kita jangan tergiur untuk ikut kepada yang bughut dan benci kepada ahlul bait, mengikuti orang yang otaknya sinting yang memvonis seorang wali kepada orang yang tidak cocok akhlak perbuatannya dalam agama. Sedangkan dalam hadis Nabi dan termaktub dalam kitab Syaraful Mu'abbad karya Syekh Yusuf An-Nabhani dijelaskan tentang benci terhadap ahlul bait.
Ketahuilah, barang siapa yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya telah terputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah, barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia benci dalam keadaan kafir. Ketahuilah, barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia tak akan mencium bau surga. Hamba adalah orang tua yang memiliki umur hampir mendekati 1 abad, dan mudah-mudahan Allah panjangkan. Baru kali ini mendengar gejolak fitnah yang keji yang tersebar sampai seantero Nusantara, yaitu ada orang yang tega membatalkan dan menafikan nasab Alawi, dan bahkan sampai melarang amalan dari Bani Alawi itu, ratib dan hizib, dan belajar kitab pun tidak usah dari Bani Alawi. Hamba ingin bertanya, mau jalan manakah jika Anda melarang untuk tidak usah menimba ilmu dari Bani Alawi? Siapa ulama Indonesia yang ilmunya sudah di atas dan yang tidak membaca karangan Bani Alawi? Anda jangan mengaku Nahdlatul Ulama, justru Nahdlatul Ulama adalah yang paling dekat dan paling erat dengan Ahlul Bait. Hamba sendiri adalah anggota Suriah Jawa Barat, yang mana dari waktu Muktamar Semarang, Muktamar ke-26, hamba menjadi juru bicaranya Jawa Barat, yang kala itu dihadiri oleh Syekh Yasin Padang, dan ketua saat itu adalah Kiai Bisri Samsuri. Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang betul-betul bagaikan gula dan semut, tidak bisa dipisahkan, tapi oleh orang tersebut sekarang ingin dijadikan ormas yang anti Ba'alawi. Mungkin saja ada antek-antek Yahudi di balik ini untuk memecah Islam dari dalam. Hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramut Yaman, khususnya kota Tarim. Hamba menziarahi Zarih Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa di Husaisah, yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445 Hijriah atau 11 Agustus 2023. Hamba melihat dalam lauhah doriyahnya papan kuburan Imam Ahmad bin Isa ditulis dengan ukiran, tertulis nasabnya sampai pada Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah di Basra dan wafat pada 14 Muharram 319 Hijriah di Husaisah, kota di antara Tarim dan Sewun. Begitu pula hamba menziarahi Imam Ubaidillah bin Ahmad di Bur, dan juga di sana tertulis lauhahnya dengan ukiran di batu nama beliau sampai Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau wafat pada 373 Hijriah. Hamba juga menziarahi makam Imam Ali bin Ubaidillah di Taribeh. Tertulis tarikh beliau wafat 412 Hijriah, dan tertulis nasab sampai Rasulullah SAW. Maka semakin tenang dan semakin kuat akidah hamba bahwa betul orang yang dihujat oleh manusia kotor ini bukan orang biasa, dan betul orang yang harus diikuti. Dan alhamdulillah, kita bersyukur dalam kegundahan yang sukar ditenangkan ini sampai ke tangan hamba sebuah kitab yang berjudul Keabsahan Nasab Alawi Membongkar Penyimpanan Pembantalnya, yang disusun oleh para cendekiawan muslim yang tergabung dalam tim pengawal Persatuan Umat, dan kebetulan salah satu penulisnya adalah Ba'alawi, seorang alim alama adai ilallah yang dakwahnya selalu menggugah hati pendengar untuk semangat beribadah dan semangat ilmu. Seorang anak muda yang berakhlak layaknya akhlak Rasul, dan marganya sama dengan guru hamba Al-Attas, ialah Sayyid Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Maka dengan membaca kitab tersebut, terutama dalam bab kedua yang membeberkan secara faktual mengenal nasab Ba'alawi, hamba merasa optimis fitnah yang bergejolak bisa diredam dengan membaca kitab ini. Terlebih akan lebih memberi manfaat bagi para muhibbin agar semakin kuat dalam kecintaannya. Kalau sebelumnya keistimewaan Ba'alawi banyak yang masih samar, dengan membaca kitab ini akan semakin jelas. Semoga kitab ini menggugah para pembaca untuk semakin yakin dalam mencintai Ahlul Bait. Buku ini sudah menggambarkan data-data yang autentik, dan dengan paparan-paparan yang enak dibaca, dan dengan telaten kitab ini menyuguhkan pada kita dalil-dalil baik tentang ketersambungan nasab atau yang lainnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadirnya kitab ini bisa memberikan rasa benci terhadap Ahlul Bait menjadi cinta kepadanya, amin. Dan membuat yang sudah cinta semakin nambah cintanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah pada siapa saja yang sudah salah dalam memilih jalan agar ditunjukkan pada jalan yang benar. Dan seandainya orang tersebut tetap bersikeras benci dan bukut pada zuriyah Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pembalasannya demi untuk kuat iman dan ketenangan umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa membalas budi dan mensyukuri jasa Rasulullah SAW yang telah menuduhkan kita dari jalan sesat menuju petunjuk Allah. Salah satunya dengan semakin mawaddah dan cinta pada Ahlul Baitnya sebagai firman-Nya Allah, Ya, itu adalah Sukabumi 26 Agustus 2024, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren An-Nizam. Itulah saudara, kita sudah menyimak daripada pemaparan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, atau kita bisa sebut dengan Buya Panjalu dari Sukabumi, ulama Jawa Barat, yang Masya Allah memberikan paparan dengan tegas bahwasanya bahayanya pemikiran Imaduddin itu untuk generasi muda Muslim Indonesia, mempecah